Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget Smart Viewers, kembali lagi bersama gue Dia dan Nathan. Yes, alright. Nah, seperti tadi yang sudah kita sebutkan, sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Kartika dari Luni. Oke, halo Kartika. Halo. Nah, sehat-sehat nih. Ini sepertinya dari kelihatan tempatnya ini kayak lagi ada di studio nih, rapi dengan ada kanvas di sebelah kirinya. Ini kira-kira lagi di rumah atau ada di studio atau gimana nih Tika sendiri? Kayaknya di rumah di kamar aku biasa. Oh, di rumah di kamar ya? Oh, Kamarnya estetik banget, Tan. iya makanya udah ada pohon-pohon tuh di sebelah kanan kayak buat foto-foto gitu. Tapi Tika gimana? Sekarang sehat-sehat aja atau misalnya lagi ada kegiatan kesibukannya sendiri dengan Luni apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sekarang lagi istirahat. Istirahat. Ya, lagi ngambil istirahat nih. Udah. Lagi istirahat dulu ya. Kira-kira lagi masuk pandemi udah mau hampir tahun depan lagi ya. Udah mau 2021 aja nih. Rasanya tuh 2020 skip banget ini. Ada apa dengan 2020? Tapi Tika, buat ngomongin dengan Luni sendiri nih. Lu ngeliat Luni di tahun 2020 gimana nih? Dengan memang susahnya ya. Lagi lumayan, maksudnya kita juga emang prepare banget untuk growth dari tahun kemarin, terus sempet bener-bener langsung kayak kaget banget kan karena pandemi itu kan di Maret gitu. Soalnya dia itu kan deket ini ya, bulan puasa. Dan kalau kita tuh momen terbesarnya kan pasti di bulan puasa dan lebaran tuh gitu. Jadi sempat ada agak sedikit hambatan lah, tapi kita berusaha handle dengan baik. Jadi masih alhamdulillah banget. Oke, mantap. Nah itu kan di 2020 nih. Nah ini benar. Buat teman-teman kan juga pengen tahu nih, kira-kira dengan Luni sendiri nih, boleh diceritain dong Kartika, ini awalnya dengan lu sendiri kan sebagai seorang co-founder dari Luni. Ini cerita awalnya kira-kira lu gimana sih gitu untuk tiba-tiba kayak pengen bikin Luni deh. Oke, jadi gue nggak apa-apa nih. Yoi, mantap. Jadi gue sebenarnya generasi kedua ya, di Nos itu gue generasi kedua. Luni itu pertamanya di 2008. 2008? Ya, dari 2008. Tapi dia pertamanya itu dulu sepatu lukis dan aksesoris, jadi belum clothing gitu. Setelah berapa tahun kemudian, kayak mungkin setahun kemudian baru kita clothing kayak gitu. Itu yang running dulu kakak gue pertamanya gitu. Terus untuk Luni sendiri namanya, jadi gue tuh Potterhead banget pas. Jadi kalau kalian tahu tuh si Luna Lovegood, temennya Harry Potter. Tahu. Nah, betul. Dia kan kayak unik sendiri gitu kan. Dia kan suka di kata-katanya tuh dipanggilnya Luni gitu namanya. Oh iya ya? Aduh lupa gue. Lu lagi baca bukunya, ceritanya. Gue dulu masih SMP. Terus kayak biasalah kan sister conversation gitu. Oh iya. Gue sebenarnya isengin kakak gue itu, karena namanya Lina gitu. Terus gue bilang, Luni aja Luni gitu. Dia waktu itu mau buka toko yang lukis dan aksesoris itu, jadi gitu. Luni terus keterusan gitu. Jadi sebenarnya namanya dari Potterhead. Wah, ini buat teman-teman Potterhead ya. Ini berarti salah satu yang line clothing bisnis yang sangat wajib untuk dimulai dibeli-beli nih. Oh, oke. Ternyata mulainya dari sana gitu. Terus buat dari Kartika sendiri, akhirnya lu itu kan lu masih SMP tuh, akhirnya benar-benar terjun full buat masuk ke dalam Luni itu generasi kedua tadi lu bilang. Itu dari tahun berapa tuh? Sebenarnya dulu nggak seserius sekarang pastinya ya untuk part bisnisnya kayak gitu. Dan gua sendiri kalau dulu cuman kayak ya bantu-bantu iseng lah saudara gitu. Cuman pas banget lulus di 2017 kan kalau di BINUS kan kalau lulus sama wisuda kan ada jeda tuh. Yes, benar. Kayak 2017 mungkin Agustus atau September, di situ kakak gue lagi harus menikah dan segala macam, jadi kayak lumayan chaos dan gue harus itu benar-benar lulus dan bahkan belum wisuda itu. Jadi gue dari situ gue benar-benar kayak harus take over Luni hampir sepenuhnya ya gitu, dan jalanin
sampai per September kemarin. Gitu. Wah, berarti udah sekitar 3 tahun ya kalau dari Iya. Kak Kartika sendiri bersama Luni. Nah kan Luni itu punya banyak banget generasi-generasi baju ya. Cuman yang sekarang aku pakai ini lagi model-model batik ya. Wes. Boleh dong jelasin nih Luni itu sebenarnya kiblat fashionnya tuh ke arah mana sih? Iya, oke. Jadi kalau misalkan Luni sendiri pastinya kita juga follow the trend ya, yang what's around gitu. Kalau dulu tuh lebih karena trennya apa gitu untuk teenagers Indonesia gitu, kayak kita berusaha supply itu. Jadi Luni itu sebenarnya kita datanginya tuh colorful gitu loh. Itu kan kayak identitinya Luni banget sebenarnya. Benar-benar. Kesini tuh lebih ada agak warna-warna netral karena kita juga berusaha untuk supply kebutuhan customers yang se-colorful, yang nggak terlalu suka colorful gitu. Karena perubahan tren juga kayak gitu sih. Kiblatnya pasti kita yang wearable di Indonesia ya. Karena kalau misalkan jadi kita selalu upgrade juga. Dulu kan misalnya kayak crop top atau kayak bodycon skirt gitu. Trennya itu soalnya. Kalau sekarang pas melewati ada generasi tren hijrah di Indonesia kan iya benar-benar harus kita sesuaikan juga yang lebih wearable untuk hijabers. Jadi misalnya kita kaos kayak ini kemeja gitu kan. Ada juga yang pendek gitu, tapi kita juga supply juga yang panjang gitu sih biar gitu. Jadi namanya berada di industri fashion jadi harus tetap mengikut tren ya Kak? Iya karena kan kita supply di mana juga kita berada di mana gitu. Tapi yang menjadi keunikan Luni sendiri itu apa sih Kak? Kan sebenarnya banyak juga kayak online shop atau store offline yang mungkin temanya colorful, cuman yang menjadi keunikan dari Luni sendiri itu apa? Oke. Untuk unik sih kita dulu tuh berasa banget kalau sekarang mungkin karena sekarang tuh pemainnya tuh udah banyak. Dan kayak semakin banyak similar brand juga kayak gitu. Jadi udah kayak kalau mau bilang unik banget tuh udah lebih ada yang lain-lain gitu banyak. Kalau dulu tuh kontras banget gitu karena brand itu benar-benar nggak banyak gitu. Apalagi yang supply kayak barang-barang yang lucu-lucu dan harganya affordable. Iya betul. Sangat teramat tidak banyak kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibanding sama all shop yang lain, gini kali ya. Basically aku kan anak desain ya. Jadi aku itu berusaha untuk selektif banget, ketat dengan aku nggak bilang semua yang di Luni itu hal baru gitu. Misalnya kayak cargo pants gitu, kayak semua orang juga punya cargo pants gitu, tapi aku berusaha, atau misalkan kayak long sleeve kayak gitu, aku berusaha masih mempertahankan jadi anak desainnya itu masih ada saringannya gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Karena kayak itu kita tuh harus kayak gini, jadi harus sesuai tren yang masa sekarang, sesuaiin sama market kita yang si masyarakat Indonesia ini, dan juga sesuaiin dengan harganya kayak gitu. Benar-benar. Benar banget. Nah ini salah satu yang memang gue lihat di Luni juga, ini kan dari kemarin kan beberapa minggu kebelakang kan kita juga untuk ada beberapa clothing wardrobe dari host-hostnya kan diambil dari Luni nih. Ini makanya pas gue lihat ngecek terus, wah gila ini harganya men. Maksudnya kalau misalnya dengan model, dengan model yang modelnya tuh nggak pasaran. Bener, udah nggak pasaran. Ada banyak juga yang memang jualnya satu set kan dari atasan sama bawahan. Itu harganya men, kalau misalnya teman-teman ngecek itu coba deh lihat itu. Buat dari kalian sendiri nih, gimana sih rencananya kok bisa berani banget untuk kasih harga segini gitu loh dengan desain yang kalau misalnya lihat dengan tandingan orang lain bahkan yang warna polos saja bisa sampai berapa? Ini memang udah racikan-racikan desainnya ini campuran-campurannya gimana nih? Iya. Jadi pertama gini ya, aku fit in banget sama kita kan orang Indonesia ya. Dan bener-bener
membahasakannya gimana? Aku disuruh kata-kata. Jadi si aku tuh berusaha banget untuk fit in sama yang masuk di harga Kocek. masyarakat Indonesia. Ya, pelajar masyarakat Indonesia. Soalnya banyak banget yang kayak lucu-lucu gitu tapi nggak affordable kayak gitu. Benar-benar tuh banyak banget. Dan kita kan karena jadi kita usahanya mainnya di quantity. Jadi dengan tanpa terlalu mengesampingkan quality juga gitu. Kayak kamu juga pakai itu kan pasti kerasa kayak jahitannya segala macam itu udah kita pol-polin banget gitu. Benar. Masih diusahain dari situ sih. Jadi main quantity jadi pasti harganya bisa lebih turun kayak gitu. Bisa lebih turun gitu ya. Makanya dari harga sendiri bersaing banget. Benar-benar. Ya, karena emang berusaha kayak kita kan poinnya itu pengen banget mensuplai untuk si Indonesian youngster ini tuh bisa akses untuk punya baju yang lucu-lucu dan affordable. Dia nggak harus yang kesusahan gitu. Bener banget, apalagi transaksi itu semakin berkembang, semakin banyak banget modelnya. Tapi yang gue lihat dari Luni sendiri ini tuh desainnya tuh nggak pasaran pertama. Nah, masalah desain pengen tanya nih ke Kartika, siapa sih yang ngedesain? Wah, itu dia. Yang kebetulan aku ya. Nah, itu. Iya. Tapi maaf nih. Kadang aku tuh kenapa dia? Kenapa? Tapi mohon maaf nih. Aku Ya, dia kenapa? Kan kalau gue juga suka belanja online nih, beberapa online shop suka gue telusurin. Nah, tapi kalau yang gue sama Luni ini kemeja-kemeja one set kayak gini tuh gue pernah lihat beberapa online shop lain gitu. Misalnya gue ngeliat di online shop 1 sama online shop 2, kadang kemeja rayonnya tuh bisa aja printannya sama. Nah, yang gue senang dari Luni ini karena kemejanya tuh nggak sama dari yang lain gitu kan, motifnya, modelnya kayak gitu. Itu dia. Dan terlebih lagi tadi sebelumnya kita udah pernah ngobrol dan memang sih desain juga, cuma kan Kartika desain interior, bukan desain clothing atau gimana ya? Itu gimana ceritanya di Kartika? Lo dapet inspirasi kah atau gimana, dari mana? Basically ya itu makanya pas gue ada struggle-nya itu gue justru di part bisnisnya ya, karena gue itu kayak lahir dan grow up-nya tuh kayak selalu di bidang di lingkup art and design gitu, jadi itu hal itu masih familiar gitu. Mungkin gue kalau kayak konten gitu tinggal udah kayak ngarahin ya, tapi kita ngerjain ada anak-anak desain gitu, cuman leadingnya gue gitu. Jadi misalnya kayak kemeja nih yang kamu pakai satu set, kita tuh upayain itu kan sebenarnya kita sempat tuh mau print itu kan motif Presley ya ada namanya yang lagi betul. Gitu. Kita sempat tuh ada mau print sendiri gitu, tapi karena harus gercep banget gitu pokoknya kita kita tuh kalau orang di lingkup aku ya pasti tahu kita kan banyak banget barang yang bisa kadang-kadang tuh ditemuin di all shop lain gitu. Benar-benar. Jadi kalau misalnya kayak ini sendiri aku berusaha untuk mix. Jadi kalau kamu tahu itu tuh dipotong dan dijahit masing-masing kan, makanya. Iya benar. Beda-beda itu sih. Kita lihat, nah ini beda banget tuh. Ada kantongnya, terus ininya juga kanan dan kirinya. Sama celananya kan modelnya kargo ya, kayak kita. Kayak ada kantongnya ya, kayak kargo gitu. Mix gitu sih. Jadi itu yang aku bilang, jadi kayak berusaha sama supply demand kan banyak banget hal yang di Indonesia itu, walaupun sekarang udah sangat berkembang dan maju banget ya. Benar banget. Dengan yang semua supplyan itu tuh nggak semuanya ada. Kayak yang kalau misalkan material tuh kadang-kadang material yang kayak kalau kita lihat di Pinterest kan kayaknya orang luar ini banget gitu, tapi tuh nggak semuanya didapat di Indo kayak gitu, atau bisa didapat cost production-nya tuh nggak masuk untuk dijual lagi ke customer Luni kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk akalin ya gitu semacam kayak gitu di mix atau kayak ada yang apa gitu. Cuman lebih take some effort aja gitu, kayak penjahitku lebih ada. Ya pekerjaan gitu sih. Oke, gitu ya. Mana ini nanti masalah ya Tan. Kalau misalnya take some effort cuman menjadi kepuasan sebagai customer tuh gue lebih kayak
gue lebih appreciate sama yang kayak gitu. Sekarang ngedesain sendiri Benar. dan jarang Benar. gitu loh di Benar. online shop lain. Dan yang salah satu lain dari yang gue suka kalau di Luni itu adalah sosial medianya. Wah itu men rapi banget fitnya, gue suka Rapi banget kan? warna-warna gitu. Tapi tahan dulu men, kita habis ini tentunya akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan Kartika, ngomongin mengenai Luni juga. Buat teman-teman yang penasaran pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.